Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita belajar bersama lagi. Kita belajar bersama tentang tata cara sholat 5 waktu. Kita fokus hari ini tentang sholat ya. Fokusnya tentang sholat 5 waktu. Baik, secara bahasa, as-sholatu itu dari bahasa Arab yang artinya berdoa. Jadi saya sedang sholat, sebenarnya artinya saya sedang berdoa kepada Allah. Istilahnya, secara pengertian fikih, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam yang ada syarat dan rukunnya tertentu. Sehingga sholat ini tidak bisa diubah-ubah. Sholat ini sudah pakem, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, dasar syariat sholat ini itu kita bisa mengambilnya dari surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di tengah-tengah ayat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Jadi kita diperintahkan di sini, kalau kita mempelajari ilmu usul fiqh, kata perintah ya dulu alal wujub ya. Al amru ya dulu alal wujub. Jadi perintah aqimus sholat, kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu lebih berat daripada mengerjakan sholat. Gitu ya. Jadi kalimat mendirikan ini berarti ya dari awalnya, ya dari sikapnya, ya dari semuanya itu lebih daripada hanya sekedar mengerjakan. Nah, Al-Ankabut, ada juga surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah, anil fakhsya'i, dari perbuatan-perbuatan yang keji, wal munkari, dari perbuatan yang mungkar atau yang jelek. Jadi ini lebih dari manfaat dari sholat yang kita kerjakan. Selain dari Al-Quran, kita juga bisa melihat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang menerangkan tentang sholat, tapi kali ini saya ambil satu saja, yaitu hadis riwayat Tobroni, Imam Tobroni. Insya Allah kalimatnya begini. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Fa in soluhat soluha sairu amalihi. Fa in fasadat fa fasada sairu amalihi. Rawahu Tobroni. Maaf, itu kalimat sairu, hamzahnya harusnya di atas ya. Cuma karena HP saya itu buat nulis hamzah di atas ya nggak bisa. Maaf ya. Awwalu ma yuhasabu alail abdu yaumal qiyamati. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali dihisab. Jadi amal ibadahnya hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, dihitung pada hari kiamat adalah sholat. Jadi yang pertama kali dihitung nanti, dicek oleh malaikat nanti sholat kita. Fa in soluhat, jika sholat kita benar, soluha sairu amalihi, maka amal ibadah yang lain akan dianggap benar. Kalau sholat kita itu baik, sempurna, maka ibadah yang lain dianggap baik dan sempurna. Fa'in fasadat, kebalikannya teman-teman. Jika sholat kita itu kok rusak, kurang sempurna, tidak baik, fa fasada sairu amalihi, maka amal yang lain akan dianggap rusak, dianggap tidak baik, dianggap tidak sempurna. Ini artinya adalah sholat itu sangat penting. Kalau hadis yang lain kan seperti al-farq bainana wa bainal kafiri as-sholatu. Perbedaan kita orang muslim dengan orang non muslim adalah tentang sholatnya. Maka kita jaga sholat kita. Ahsinu sholatakum, kita perbaiki sholat kita terus. Kita jaga sholat. Salah satunya dengan cara menjaga sholat adalah dengan terus belajar lagi, mengulang lagi pelajaran tentang sholat. Gitu ya. Baik, syarat wajib sholat. Siapa saja yang wajib melaksanakan sholat? Ini jelas, yang pertama jelas kita ya,
orang muslim jelas, non muslim nggak mungkin wajib sholat. Yang kedua berakal sehat, tidak gila, gitu ya, balik, dewasa, mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan yang terakhir sudah sampai dakwah, artinya tahu hukumnya sholat, sudah diberitahu tentang sholat, sudah tahu tentang agama Islam dan sudah masuk Islam, maka dia wajib melaksanakan sholat. Berarti yang lain siapa yang nggak wajib? Otomatis yang bukan muslim, yang akalnya tidak sehat, yang anak-anak. Seperti hadis yang saya tulis di sini, riwayat Imam Abu Dawud sama Imam Ibnu Majah, rufi al qolamu, orang itu akan diampuni, akan dianggap tidak ngapa-ngapain, tidak keluar dari syariat, bukan keluar ya bahasanya apa? Tidak terbebani syariat. Salah satunya itu 3 orang. Pertama anisobi hatta ya belugho, yaitu anak-anak yang belum balik. Wa aninna imi hatta yastaigho, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang terakhir wa anil majnuni hatta yafiqo, orang gila sampai dia sadar atau dia sembuh. Jadi 3 orang ini tidak wajib sholat. Bukan cuma sholat, mereka juga tidak wajib melaksanakan perintah-perintah agama yang lain. Kalau kita yang walaupun kaki kita sakit, badan kita sakit, tetap wajib sholat selama kita muslim, selama kita masih berakal, selama kita tahu hukumnya itu, ya berarti kita wajib sholat. Nah, untuk sah sholatnya, apa aja harus kita kerjakan? Pertama, jelas suci dari hadas. Kita harus suci dari hadas. Hadas ada 2 macam, ada hadas kecil maupun hadas besar. Keterangannya nanti di pelajaran toharoh yang kemarin saja. Yang kedua, badan kita, pakaian kita, tempat kita harus suci dari najis. Sekedar mengingatkan, najis itu ada 3 macam, najis ringan, najis sedang, dan juga najis berat. Selain itu, ada juga najis hukmi dan juga najis aini. Lebih jelasnya silahkan dibuka lagi atau dipelajari lagi tentang bab toharoh kemarin. Yang ketiga syaratnya adalah menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul itu ya, sampai lutut. Sedangkan perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Ini yang wajib ditutup. Kalau terbuka itu ya otomatis sholat kita tidak sah. Kemudian selanjutnya syaratnya adalah menghadap kiblat. Ini yang tidak dalam perjalanan. Ini yang tidak di atas kendaraan gitu ya. Kalau kita sendiri di rumah pas waktu berhenti tidak di atas kendaraan ya tetap wajib menghadap ke kiblat. Kalau kita sholatnya di kereta api ya berarti menghadapnya ke depan. Jadi ke mana? Ke arah kereta meluncur. Kok kemudian tidak tidak menghadap kiblat, ya sudah nggak masalah. Atau ada juga pendapat menghadapnya ke kiblat dulu, kok kereta berbelok, ya nggak masalah. Yang penting awalnya sudah menghadap kiblat, itu bagi yang di atas kendaraan. Selanjutnya syarat sahnya adalah tiba waktu sholat. Sholat duhur ya pada waktu sholat duhur, sholat asar juga pada waktu sholat asar. Kalau tidak pada waktunya otomatis sholatnya tidak sah. Waktu-waktu sholat, kita pelajari pada pelajaran sebelumnya itu gitu ya. Selanjutnya rukun. Nah, rukun sholat ini banyak sekali dan banyak macam-macamnya. Yang pertama jelas, pertama adalah niat. Sholat duhur ya niatnya sholat duhur. Ya. Ya yang jelas dalam hati niat. Kapan bacanya? Sebenarnya bacanya ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar, dalam hati niat sholat duhur, sholat jamaah asar dan sebagainya. Tapi bagi madhab Syafi'i untuk menguatkan dan meyakinkan diri, jadi sebelum takbiratul ihram sudah dibaca doanya, niatnya. Itu kayak usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala itu. Kemudian takbiratul ihram Allah, pas Allah Akbar memikirkan tentang niat itu. Jadi yang lafadznya itu hanya untuk apa? Untuk menguatkan, meyakinkan diri gitu ya. Yang kedua, berdiri jika mampu. Kalau nggak bisa berdiri ya sambil duduk. Nggak bisa duduk berarti ya sambil
tidur miring. Nggak bisa tidur miring berarti sambil tidur terlentang. Nggak bisa tidur terlentang, ya gimana lagi? Pakai isyarat. Nggak bisa isyarat berarti kita sudah wajib disolati kayaknya. Itu ya. Lanjut. Selanjutnya takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah ya, di semua rakaatnya, rukuk dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, sujud 2 kali dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Ini ada beberapa perbedaan. Ada yang beberapa madhab yang mengatakan rukuk sendiri, tumak ninah sendiri, iktidal sendiri, tumak ninah sendiri. Tapi ada juga yang digabungkan. Ya. Kemudian duduk tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir itu, membaca sholawatnya itu, membaca salam yang pertama. Itu semua adalah rukun dari sholat. Tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Tidak boleh ada satupun yang dilupakan. Itu semua wajib dilaksanakan. Jika satu saja tertinggal, otomatis sholatnya tidak sah karena rukun. Ya, karena itu adalah rukun. Baik, sekarang kita lanjut ke sunnah-sunnah di dalam sholat. Ada yang dikenal dengan sunnah abad, ada juga yang dikenal dengan sunnah hayat. Sunnah abad itu apa? Sunnah abad yang kita bahas pertama ini adalah sunnah dalam sholat yang apabila kita lupa atau tidak kita kerjakan, maka kita wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Apa itu? Pertama, tasyahud awal. Ya. Yang kedua, membaca sholat pada tasyahud awal. Tasyahud awal itu pada rakaat kedua, gitu ya. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimat ini yang kepada keluarga Nabi ini pada tasyahud akhir. Kalau kita lupa baca itu, kita wajib melaksanakan sujud sahwi. Yang keempat, kunut subuh. Madzhab Syafi'i ya, atau kunut pada waktu sholat witir pada bulan Ramadan di akhir, di malam 16 sampai akhir. Itu hukumnya sunnah abad. Kalau kita tidak melakukan itu atau lupa, maka kita harus sujud sahwi. Baik. Yang kedua, sunnah dalam sholat itu ada yang dikenal dengan sunnah hayat. Sunnah hayat itu suatu amalan sunnah, suatu amalan di dalam sholat atau bacaan di dalam sholat yang jika kita lupa, kita tidak perlu sujud sahwi. Apa itu? Itu banyak sekali. Yaitu pertama, adat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Ya, bersedekap itu membaca doa iftitah kabirau, atau ada madzhab lain makanya apa, Allah ini wajah apa ya, Allah bait ini gitu ya. Membaca amin setelah baca Al-Fatihah. Kemudian tumak ninah antara sebelum dan sudah membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah baca iftitah, diam sebentar, kemudian baca Al-Fatihah, diam sebentar, kemudian baca surat pendek, diam sebentar. Itu sunnah hayat. Membaca surat atau membaca ayat Al-Qur'an setelah baca surat Al-Fatihah, itu juga sunnah hayat. Takbir setiap kali pindah, setiap intikal dari berdiri ke rukuk ke berdiri lagi, berdiri ke sujud, itu semua pakai takbir. Dari sujud ke duduk dan sebagainya, itu step intikal perbuatan, itu juga sunnah hayat. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika pindah dari rukuk ke berdiri, dari rukuk ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu juga sunnah hayat. Duduk iftiras. Ya. Apa itu duduk iftiras? Duduk iftiras itu duduk dengan kaki kanan ditegakkan, kemudian kaki kiri menduduki gimana? Membentangkan, kemudian kaki kiri
duduk di atas kaki kiri. Jadi kayak duduk tasawuf awal itu, duduk tasawuf. Duduk ketika tahiyat pertama. Nah, itu duduk iftirash. Kemudian duduk tawaruk, lebih mudahnya gini aja. Duduk tawaruk adalah duduk pada tasyahud terakhir. Jadi kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dibawahkan di selempang piye ya, ditaruh di bawahnya kaki kanan yang telapaknya ya, telapaknya. Atau lebih mudahnya duduk ketika apa itu? Ketika tasyahud akhir. Jadi duduknya ada menegakkan kaki kanan, menghamparkan kaki kiri ke depan, di bawah kaki kanan dan duduk di atas tanah. Itu namanya duduk tawaruk. Selain itu, ada ini apa? Setelah 2 kali sujud itu duduk sebentar kemudian langsung berdiri. Kemudian berdiri. Nah, itu juga sunnah hayat. Ada kemudian mengucapkan salam. Yang kedua ya, yang ke kiri, salam menoleh ke kanan maupun ke kiri itu semua adalah sunnah hayat. Jadi kalau kita lupa atau enggak kita kerjakan, kita tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Nah, itu tentang amalan-amalan dalam sholat. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat otomatis ya. Pertama berbicara dengan sengaja, ngobrol otomatis. Bergerak di luar sholat 3 kali berturut-turut ya. Berhadas ketika sholat tiba-tiba kentut dan sebagainya. Sholat kok kemudian tertidur karena itu juga hadas, otomatis batal. Harus mengulangi sholatnya lagi dengan berwudu dulu. Melupakan atau meninggalkan rukun satu saja itu juga sudah membatalkan. Terbuka aurat ketika sholat, tiba-tiba anginnya kencang, terbuka auratnya itu juga batal. Berubah niat atau niat membatalkan sholat walaupun baru niat saja membatalkan sholat itu juga sudah batal sholatnya. Niatnya berubah juga sudah batal. Yang terakhir membelakangi kiblat. Ini bagi yang tidak apa, yang melaksanakannya di rumah atau di tempat yang berhenti. Membelakangi otomatis batal. Makan minum otomatis murtad. Ketika sholat kok mikir pengen keluar dari agama Islam, ya otomatis sholatnya batal. Nah, itu semua tentang fikih dasar tata cara pelaksanaan sholat wajib, khususnya yang 5 waktu. Itu saja, kurang lebihnya minta maaf, silahkan diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.